Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 931. Melihat Charlie, hati Elaine sudah dipenuhi dengan kebencian. Meskipun dia sudah mempercayai pernyataan polisi, dia percaya bahwa Charlie juga merupakan alat di mata para penjahat transnasional itu. Dan dia tidak sengaja menyimpan kartu bank palsu itu. Bagaimanapun, semua bencana dimulai dari kartunya. Jika bukan karena kartunya, dia tidak akan mengalami gangguan ini. Jadi di hatinya, dia menganggap Charlie sebagai pelaku terbesar. Oleh karena itu, ketika dia melihat Charlie sekarang, dia tidak bisa memberinya kekayaan. Namun dia kaget ketika tiba-tiba diteriaki oleh petugas polisi. Elaine merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir dia akan selalu dibujuk oleh polisi sepanjang waktu di masa depan. Tapi dia tidak punya pilihan, karena dia sendiri yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam pusaran besar seperti itu. Jadi, dia hanya bisa menahan kebencian terhadap Charlie di dalam hatinya dan tulus. Melihat Elaine tulus, petugas polisi itu berkata kepada Charlie, "Apakah Anda menantunya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Ya, saya." Petugas polisi berkata, "Oke, kalau begitu kemari dan tanda tangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa Anda telah membawa orang itu pergi." Charlie mengikuti petugas polisi untuk menandatangani dokumen, dan kemudian bertanya kepadanya, "Meminta saya pergi sekarang?" Dia mengangguk dan berkata, "Oke, silakan pergi." Charlie berkata kepada ibu mertuanya, "Tapi, kita bisa pergi sekarang. Aku akan membawamu ke rumah sakit." Elaine menggertakkan giginya dengan marah, tapi tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Dia hanya bisa bertindak di depan polisi dan berkata, "Oh, menantuku yang baik, bantu aku. Aku tidak bisa berjalan." Charlie berjalan ke sisinya, menahan bau busuk di tubuhnya, dan membantu berdiri. Kaki kanan Elaine sangat sakit, dan bertambah sakit saat digerakkan. Dan sekarang Elaine bukan lagi Elaine yang dulu. Elaine yang dulu tidak menderita kerugian, kejahatan, dan penderitaan orang lain. Dan belum pernah diganggu dan diintimidasi. Tetapi sekarang Elaine, setelah 2 hari pemukulan intensif, telah memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bertahan. Menurutnya, rasa sakit patah kaki tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit dan membayangkan di dalam sel tahanan. Dia tidak bisa tidak memikirkan lagu Zheng Zihua, "Di bawah angin dan hujan, tahan rasa sakit. Keringkan air matamu. Jangan takut, karena kita masih punya mimpi." Selama dia bisa menyingkirkan mimpi buruk di sel rutan, bahkan jika 2 kakinya patah, selama bisa keluar, itu akan sia-sia. Charlie membantu ibu mertuanya keluar dari pusat terpencil. Ada taksi Jetta bobrok yang menunggu. Taksi yang sama yang dia naiki saat datang. Dia berkata kepada Elaine, "Bu, ayo masuk ke mobil." Ketika Elaine melihat taksi yang bobrok ini, dia sangat tertekan. Setelah menderita begitu banyak, akhirnya dia dibebaskan. Lalu mengapa tidak mencari mobil yang bagus untuk menjemput saya? Apapun yang terjadi, dia harus dijemput mobil BMW 530 milik suaminya. Tapi saat ini, dia tidak melihat BMW. Bahkan dia harus naik taksi sewaan yang menyebalkan. Elaine sangat marah, dan ingin memarahi Jacob, dan bahkan terlebih ingin memarahi Charlie. Tetapi hal yang paling tidak nyaman adalah meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa marah pada Charlie. Dia tidak berani marah pada Charlie karena kartu bank, dan dia tidak bisa marah pada Charlie karena taksi. Dia hanya bisa menahan kemarahannya jauh di dalam hatinya. Ketidaknyamanan ini bisa meledak. Kemudian, Elaine mengalami depresi saat naik ke taksi bobrok dengan bantuan Charlie. Setelah masuk ke mobil, Charlie berkata kepada sopir taksi, "Halo, Tuan, antar kami ke unit darurat rumah sakit Silverwing." Bab 932. Sopir segera menghidupkan mobilnya dan mereka menuju rumah sakit Silverwing. Charlie, yang duduk di kopilot, berkata kepada Elaine, "Bu, saya sudah menelepon Claire. Dia sudah berangkat ke rumah sakit Silverwing. Kamu bisa menunjukkan keadaan kakimu pada Claire nanti." Elaine memancarkan rasa pahit, lalu memerintahkan wajahnya keluar jendela dengan marah, dan berkata Yin dan yang di mulutnya,
Sungguh tidak berguna memiliki menantu sepertimu. Hanya membuat kesulitan. Charlie bertanya dengan sengaja. Bu, apa maksudmu dengan itu? Kapan aku menyusahkanmu? Elaine meliriknya melalui kaca spion. Dan berkata dengan dingin. Jangan tanya. Pikirkan sendiri. Dan aku tidak akan menontonnya jika kamu bertanya padaku. Elaine telah diperingatkan oleh polisi berkali-kali. Dan sekarang dia tidak berani marah dengan Charlie secara langsung. Dia hanya bisa marah dengan cara yang halus ini. Charlie tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya yang luar biasa ini. Jadi dia dengan sengaja berkata, maaf, saya benar-benar tidak mengetahui masalah apa yang saya sebabkan kepada kamu. Elaine sangat marah hingga jantungnya berdebar kencang. Kata-kata untuk memarahi Charlie mencapai halus. Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menahannya. Jadi dia tidak bisa menyarankan untuk sementara waktu. Dia akhirnya memaksakan dirinya untuk menanyakan Jacob. Dan bertanya, ayahmu pergi dengan siapa? Kapan dia pergi? Charlie menjawab, dia pergi tadi pagi. Tapi saya tidak tahu dengan siapa. Karena aku tidak bertanya padanya. Charlie tahu betul bahwa jika ibu mertuanya tahu ayah mertuanya pergi ke pesta dengan cinta pertamanya dan teman-teman sekelas mereka, dia akan sangat marah. Sehingga dia bisa saja menghancurkan taksi ini. Jadi dia hanya berpura-pura bodoh dan bertanya langsung kepada suaminya. Charlie tidak ingin masuk ke air yang berlumpur di antara mereka bertiga. Elaine sangat marah. Bukankah mereka baru berkumpul beberapa waktu yang lalu? Mengapa mereka berkumpul lagi? Rupanya dia telah menjalani kehidupan yang sangat indah 2 hari terakhir selama saya ditahan di rutan. Mengatakan itu, Elaine segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jacob. Pada saat ini, Jacob berada di Glorious Club, bersenang-senang dengan Matilda dan sekelompok teman lama. Dan Jacob sendiri dalam suasana hati yang bahagia, karena tidak ada teman sekelas lamanya, termasuk William, yang berani mengejeknya lagi. Oscar menghargai Charlie, dan dia secara pribadi melayani Jacob dan teman-teman sekelasnya. Ini karena kemampuan Charlie yang sangat langka di Aurus Hill. Oleh karena itu, teman-teman Jacob mengaguminya. Semua orang makan siang mewah di Glorious Club. Semua orang bersemangat. Jadi Matilda langsung memesan sebuah ruang di Glorious Club untuk bernyanyi. Ruang karaoke Glorious Club bisa dianggap yang terbaik di Aurus Hill. Puluhan teman sekelasnya tidak terasa ramai di dalamnya, karena ruangan yang sangat luas. Dekorasi di dalamnya sangat mewah, dan tersedia berbagai fasilitas canggih dan nyaman. Tapi satu-satunya keluhan adalah terlalu banyak orang di pesta ini. Semua orang memesan banyak lagu sekaligus, jadi butuh waktu lama untuk bernyanyi. Jacob secara khusus memesan lagu Best of Love dan butuh lebih dari setengah jam untuk akhirnya mendapatkan lagunya sendiri. Dia mengambil mikrofon, lalu menyerahkan mikrofon lain kepada Matilda, dan berkata dengan penuh perhatian, Matilda, ayo kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Intimate Lover awalnya merupakan lagu cinta duet. Dan lagu ini masih sangat terkenal di mata generasi tua. Apalagi dua penyanyi yang menyanyikan lagu ini juga merupakan pasangan di dunia nyata, sehingga menambah sedikit manis lagu ini. Ketika teman sekelas lama melihat Jacob memesan lagu ini dan secara khusus mengundang Matilda untuk bernyanyi bersama, mereka tidak dapat menahan diri untuk mencemooh. Seseorang berkata, "Oh, Jacob, kamu sengaja memesan lagu seperti itu dan mengundang Matilda yang cantik untuk ikut bernyanyi. Apa niatmu?" Orang lain berkata, "Hei, tidakkah kamu mengerti apa yang dia pikirkan? Ini sudah menjadi rahasia umum." Beberapa orang bahkan menyanjung Jacob dan berkata, "Oh, Jacob dan Matilda seharusnya menjadi pasangan. Mereka tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar tepat untuk menyanyikan lagu seperti itu bersama-sama sekarang." Jacob sangat senang ketika mendengar ini. Pada saat ini, dia tidak bisa membayangkan bahwa mimpi buruknya akan segera datang. Bab 933. Matilda tersipu-sipu saat ini. Dia masih mengambil mikrofon dengan murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Jangan salah paham, teman-teman. Ini hanya bernyanyi bersama. Jika ada yang ingin bernyanyi denganku juga, aku juga akan menyetujuinya." William merasa sedikit tidak bahagia. Dalam pikirannya, Jacob adalah pria yang sudah menikah.
Bagaimana dia bisa secara terbuka mengundang duet Matilda menyanyikan lagu cinta seperti itu? Tetapi ketika dia memikirkan cucunya Jacob bisa membuat Oscar begitu menghormatinya, dia menelan kata-kata itu. Jacob selalu memiliki senyum gembira di wajahnya. Dia diam-diam menatap Matilda. Hatinya sudah penuh dengan emosi cinta. Matilda secara tidak sengaja melirik Jacob, dan dia sedikit tersipu ketika dia melihat obsesinya dengan dirinya sendiri di matanya. Pada saat ini, pendahuluan dari lagu itu sudah terdengar. Matilda mengambil mikrofon dan menatap layar dengan saksama. Tepat setelah pembukaan, Matilda memimpin dalam menyanyikan bagian dari suara wanita. Biarkan cintaku bersamamu selamanya. Apakah kamu merasakannya? Aku merujukmu. Suara nyanyian Matilda sangat bagus. Bagi orang-orang tua ini, seperti suara alam, membuat mereka terpesona. Jacob bahkan merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa suara Matilda sebanding dengan suara penyanyi profesional. Teman-teman lain juga mengepalkan tangan. Matilda telah selesai menyanyikan suara wanitanya saat ini, dan kemudian tiba saatnya bagi Jacob untuk menyanyikan bagiannya. Tepat ketika Jacob mengambil mikrofon dan hendak bernyanyi dengan penuh kasih sayang, telepon yang dia letakkan di meja kopi karaoke bergetar. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, dan dia terbebani oleh nama yang muncul di layar ponsel. Nama ide penelepon yang muncul adalah istri. Apa-apaan ini? Suasana hati Jacob langsung runtuh. Elaine telah hilang selama 2 hari 2 malam, dan telepon tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Mengapa dia menelepon sekarang? Apakah itu? Apakah Dominatrix kembali? Detik berikutnya, Jacob mengkonfirmasikan dirinya di dalam hatinya. Ponsel Elaine tidak aktif selama 2 hari. Sekarang dia tiba-tiba menghubunginya. Ini berarti dia sudah kembali. Yakub panik. Elaine kembali. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah hari-hari bahagianya akan segera berakhir? Pada saat ini, telepon masih bergetar di meja, dan bagian yang harus dia nyanyikan sudah berlalu. Teman sekelasnya mencemooh sebentar dan berkata, "Jacob, apa kamu terlalu gugup bernyanyi dengan Matilda? Kamu kelewatan menyanyikan bagianmu." Matilda tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Jacob, kenapa kamu tidak menyanyikan bagianmu?" Jacob menyeka keringat dingin di dahinya, dan melihat teleponnya lagi. Dia tahu bahwa dengan karakter Elaine, jika dia tidak menjawab panggilannya, dia pasti akan marah. Bab 934. Jadi dia berkata dengan panik, maaf, saya akan menjawab telepon dulu dan kembali bernyanyi lagi nanti." Setelah berbicara, dia segera mengambil ponselnya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Melihat hal tersebut, William segera mengambil mikrofon yang ditinggalkannya dan berkata sambil tersenyum, "Matilda, aku akan bernyanyi bersamamu." Setelah berada di luar ruangan, Jacob segera menekan tombol jawab. Segera setelah panggilan berbunyi, teriakan ikonik Elaine terdengar. "Jacob, apakah kamu mau mati? Istrimu hilang 2 hari 2 malam, dan kamu tidak menelepon atau mengirim pesan WeChat. Dan sekarang kamu pergi ke pesta." Begitu Jacob mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdenyut, dan jantungnya yang sangat antusias langsung menjadi sangat dingin. Sudah berakhir. Jalang bau ini benar-benar kembali. Tuhan terlalu tidak adil padanya. Hari-hari bahagianya baru saja berlangsung 2 hari. Dia baru saja mulai berpesta dan bernyanyi dengan Matilda. Dan belum berkembang berarti, jalang busuk ini kembali. Bukankah ini sama saja dengan merenggut nyawanya? Dia sangat tertekan hingga dia hampir ingin mati. Tetapi Elaine di ujung telepon bertanya dengan marah, "Hei Jacob, mengapa kamu diam saja? Mengapa kamu tidak mau berbicara?" Jacob buru-buru menjelaskan, "Oh, istriku, jangan membuatku marah. Dengarkan aku dulu. Aku sudah mencarimu 2 hari terakhir. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada putrimu atau Charlie. Saya telah mencari semua pusat mahjong di Aurus Hill." Elaine marah. "Jangan bilang hal tak berguna itu. Saya hanya ingin tahu dengan siapa kamu berpesta. Saya bisa mendengar ada yang sedang bernyanyi. Apakah kamu di ruang karaoke? Nah, kamu memang tidak punya hati nurani. Ketika hidup dan kematian istrimu tidak diketahui, kamu malah bersenang-senang bernyanyi." Jacob menjelaskan, ketika bertemu dengan beberapa teman lama,
Mereka memaksa saya datang. Elaine mengomel dan memarahi. Sudah kubilang Jacob, kakiku patah sekarang dan aku akan pergi ke unit gawat darurat rumah sakit Silverwing. Sarankan kamu segera menemuiku. Kalau tidak aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Jacob terkejut. Beraninya dia mengatakan tidak pada saat ini. Dan buru-buru berkata, istri yang baik, aku akan datang sekarang. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon dan berlari kembali ke ruangan. Pada saat ini, kekasihnya, Matilda, sedang bernyanyi duet dengan William dengan lagu Kekasihku. Jacob sangat cemburu, tapi karena ada kepentingan yang mendesak, dia harus pergi. Matilda bertanya heran, mengapa kamu pergi? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Jacob mencibir dan berkata, hanya saja aku menerima telepon dari rumah. Hanya ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus kembali dulu. Matilda mengangguk dan bertanya, tidak masalah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jacob buru-buru memegang tangannya dan berkata, tidak, aku bisa pergi sendiri. Meskipun Matilda memiliki beberapa penyesalan, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh pengertian dan berkata, kalau begitu jika kamu butuh bantuan, meneleponku. Oke, Jacob mengangguk, dan buru-buru berkata kepada yang lain, semuanya, aku harus pergi sedikit lebih awal. Kalian bersenang-senang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Jacob, saya baru saja mulai bernyanyi. Mengapa Anda pergi tanpa mendengarkan nyanyian saya? Jacob hanya bisa pasrah dan berkata, kali ini ada yang tidak beres. Lain kali saja, William senang dan berkata, oh, Jacob, apakah Elaine meneleponmu untuk mendesakmu kembali? Kamu tidak membawa saat kamu keluar ke pesta. Dia pasti marah, kan? Jacob menyorotinya dan berkata dengan dingin, William, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu berkomentar tentangku? Setelah berbicara, dia dengan enggan melirik Matilda, menoleh dan meninggalkan ruangan itu. Begitu dia keluar dari ruangan, Jacob menghentakkan kakinya dengan marah. Ada apa ini? Bagaimana Elaine kembali begitu cepat? Mengapa dia tidak bisa seperti Hannah? Lihatlah Hannah. Tidak ada berita sejak dia menghilang. Dia menghilang begitu saja dari dunia. Alangkah baiknya jika Elaine bisa hilang seperti Hannah. Jacob berangkat keluar dari Glorious Club, dan buru-buru mengendarai BMW-nya ke rumah sakit Silverwing. Bab 935. Claire yang penuh kekhawatiran juga melakukan pengangkutan menuju rumah sakit Silverwing. Dia mendengar bahwa kaki ibunya patah, dan dia benar-benar cemas. Dia belum bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya selama 2 hari ini. Elaine menutup telepon dan memeluk kaki tempatnya, berkeringat seperti hujan. Sambil berteriak, dia dengan marah mendesak pengemudi dan berkata, bisakah kamu mengendarai mobil yang rusak ini dengan benar? Mengemudi sangat lambat, saya terluka parah. Kamu tahu, sopir taksi berkata dengan sopan, ada batas kecepatan untuk mengemudi di kota. Kita harus benar-benar mengikuti peraturan batas kecepatan. Tidak hanya poin yang dikurangi karena ngebut, tetapi juga akan menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan pejalan kaki. Mengancam ibumu. Elaine sangat marah. Mendengar dia mengatakan ini, dia memarahinya lagi. Cepat. Saya sakit parah. Apa kamu sengaja memperlambat mobil agar bisa mendapatkan lebih banyak uang dari kami? Jika saya menjadi cacat, hidup saya akan berakhir. Kamu yang harus bertanggung jawab. Pelanggan itu berkata tanpa daya. Mobil saya sudah melaju cukup cepat. Jika Anda pikir saya mengemudi dengan lambat, maka Anda bisa turun dan mengganti mobil lain. Tanpa pikir panjang, Elaine berseru, sikap seperti apa ini? Percaya atau tidak, aku akan membuat pengaduan dan aku akan membuatmu dipecat hari ini. Pengemudi itu berkata dengan marah, saya mengemudi sesuai dengan peraturan dan peraturan lalu lintas. Apa yang Anda keluhkan? Apakah Anda mengeluh karena saya tidak ingin ngebut? Elaine mengomel dan memarahi. Saya dapat mengeluh bahwa kamu menganiaya wanita tua dan melecehkan wanita tua secara seksi. Pemirsa itu tertawa dengan marah, memandangnya melalui kaca spion, dan berkata dengan nada menghina, apa kamu belum mengaca hari ini? Lihat betapa jeleknya kamu. Bahkan 2 gigi depanmu copot.
Bisanya kamu mengatakan bahwa saya melecehkan secara seksual. Jangan melecehkan saya secara seksual. Saya akan membakar dupa yang tinggi untuk berterima kasih kepada Tuhan. Elaine sendiri sangat marah ketika dia mendengar pengemudi itu berani membalasnya. Dia bahkan berani mengolok-olok dirinya. Dia berteriak dengan dingin. Siapa namamu? Dari perusahaan mana kamu? Aku akan menelepon untuk mengeluh ke perusahaanmu. Percaya atau tidak? Mendengar hal itu sang sopir langsung marah. Menepikan mobilnya dan berkata dengan nada menghina. Kalau mau komplain, pergi saja dan komplain. Saya tidak akan melanjutkan pesananmu. Jadi keluar dari mobilku. Elaine memarahinya. Biarkan aku turun. Berapa umurmu? Cepat mengemudi. Apakah kamu bisa melakukannya? Jika kamu menunda perawatan kakiku, aku akan melawanmu mati-matian. Sopir mematikan mobil dan berkata sambil mencibir. Maaf. Mobil saya rusak dan saya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jika Anda tidak ingin keluar dari mobil, maka Anda bisa tinggal di sini. Elaine tidak berpikir bahwa pengemudi taksi ini tidak bisa diancam olehnya. Elaine ingin terus marah, tetapi pengemudi taksi langsung mendorong pintu mobil dan keluar untuk merokok. Charlie duduk di kopilot, tertawa dalam hati. Ibu mertuanya sepertinya tidak pernah memahami situasi dan bagaimana harus bertindak. Sekarang kakinya patah dan perlu dirawat secepat mungkin. Mengapa dia sombong pada sopir taksi? Bukan dia yang mengemudi secara langsung. Bukankah dia sendiri yang menunda perjalanannya? Tapi Charlie tidak peduli. Dia dengan sengaja bertanya. Tapi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa berdiam diri di sini sepanjang waktu. Elaine akan meledak marah. Tapi sekarang dia memiliki kaki yang patah. Dia harus memaksa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Bagaimana jika dia menjadi cacat di masa depan? Jadi dia hanya bisa berkata kepada Charlie, hentikan taksi lain. Charlie mengangguk, turun dari mobil dan berjalan ke sisi jalan untuk menunggu sebentar. Lalu terjadilah tangan menghentikan taksi lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.